kembali ke atas tombol. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan titik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat Bapak Ketua, Bapak Niko dan Ibu Evina, buat segenap pengurus dan segenap admin dan para member pemerhati. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan tentang Money Story hari ini, alhamdulillah hari ini saya tadi pagi ditelepon Bapak Niko untuk mengisi tema di hari ini, dan qadarulahnya saya hari ini ada acara keluar dan baru selesai di sore hari, jadi baru bisa mengisi di malam hari ini. Saya mohon maaf untuk buat Bapak Ketua, Bu Ervina, dan semua member yang tergabung di grup IASDI ini atas keterlambatan ini. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang bagaimana saya menjadi seorang disabilitas netra, yaitu tunanetra, yaitu saya baru mengalami tunanetra itu di tahun 2015, jadi baru menginjak tahun yang ke-9 tahun 2024 ini. Awalnya itu saya mengalami penurunan penglihatan, tetapi sebelumnya saya itu divonis sebagai penderita MAH karena saya bolak-balik pusing dan mengalami gejala-gejala mual, muntah, sering sakit kepala, badan suka menggigil. Tapi di awal tahun 2011 itu saya baru ketahuan itu mengalami glukoma. Itu diawali dari karena saya melakukan terapi ATFG namanya ya. Yang kebetulan waktu itu saya lihat ada iklannya di TV, saya mengikuti terapi tersebut. Di situ ketahuan saya mengalami glukoma karena di waktu saya melakukan terapi itu malamnya pun saya mengalami kejadian yang sama, mungkin lebih hebat dari yang sebelumnya. Sampai tengah malam datang lagi ke klinik langganan 24 jam. Kebetulan saya selalu di malam hari ya kalau untuk berobat karena ada kerjaan aktivitas di siang harinya. Dan waktu itu saya mengalami setelah terapi itu, terapi itu dialirin listrik yang pakai besi panas yang digelindingin di seluruh tubuh. Mata saya langsung merah, jadi saya sudah tidak ditangani lagi oleh dokter yang biasa menangani saya langsung disuruh bawa ke rumah sakit. Disitulah saya divonis itu glukoma gitu, penyumbatan di saluran mata. Sebenarnya itu awal saya mengalami glukoma inilah itu terjadi perubahan yang sangat besar ya, karena saya pada waktu itu melakukan laser. Sebenarnya karena udah terlanjur ya, terus mengalami penurunan ya, sampai kemudian saya juga harus disuruh operasi. Semakin itu mata tidak melihat tidak ada perubahan, malah menjadi hilang semua yang tadinya menurun, low vision udah 2015 hilang semua penglihatannya gitu. Kemudian saya mengalami sedikit kaget ya, depresi lah gitu ya, jadi tidak ada keluar rumah deh hampir setahun. Kemudian di tahun 2016 ikut belajar di PSBN di Jakarta gitu. Masih belum menerima ini tentang kebutaan gitu, masih
eh, karena masih mengalami sakit juga, walaupun sudah di laser 2 kali, operasi 2 kali, masih matanya sakit terus, dan gejala yang seperti awal saya alami, mual-mual, muntah, pusing, matanya sakit, masih terus terjadi. Akhirnya saya keluar dari PSBN cuman setahun, kemudian saya berobat alternatif kemana saja saya pergi, sampai dah ke kampung dan kemana aja dibilangin orang, ke Bandung, ke rumah sakit Bandung itu juga sudah, Cicendo Bandung itu udah juga ke sana gitu. Namun ya lambat laun saya mulai menerima keadaan, dan di tahun 2018 saya itu mulai bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan bisa menerima lah, mulai menerima tentang keadaan begitu. Jadi sampai saat ini pun sudah hampir, boleh dibilang hampir 100% lah saya, walaupun belum 100% yang menerima, tapi sudah hampir 100% menerima kondisi tentang ketunanetraan. Jadi ya mulai belajar tentang bagaimana memasuki lingkungan atau dunia kegelapan begitu ya. Menampilkan airan Dan di 39 tahun hingga 45 dari 2023 saya 45 titik. mulai bergabung di grup IASDI. Yang diperkenalkan oleh Bapak Niko dan Ibu Ervina, dan alhamdulillahnya di grup ini saya semakin menambah banyak pertemanan, baik itu di luar disabilitas netra ya. Saya mulai bergaul dengan teman-teman disabilitas tunadaksa, tunarungu, dan lainnya, sehingga saya semakin menyadari bahwa di dunia ini bukan saya saja yang mengalami seperti sekarang ini, banyak juga teman-teman lain. Jadi semakin menguatkan diri saya bahwa kita ini harus ikhlas menerima takdir yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillahnya berada di grup IASDI ini juga saya selain banyak menambah pertemanan, banyak menambah ilmu dan wawasan. Dengan adanya saya mengikuti beberapa event-event yang diadakan oleh grup IASDI, seperti kemarin juga saya pernah mengikuti event di IMF ya, di Kemayoran. Alhamdulillah banyak mendapat ilmu dan wawasan tentang dunia otomotif ya, yang tadinya saya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak tahu ada mobil yang apa namanya bisa kalau dipakai sahabat jadi jembatan penyeberangan ya. Tadinya kan saya belum mengenal, walaupun dulu pernah awas, belum pernah melihat gitu. Nah alhamdulillahnya walaupun sekarang juga nggak bisa melihat, tapi mengenali lah, itu bisa meraba, bisa dekat dengan mobil yang tadinya saya nggak tahu sama sekali tentang mobil, dari angkatan, nggak salah dari angkatan itu, angkatan laut itu ya gitu. Dan terima kasih juga buat Pak Niko dan Ibu Ervina yang telah menggabungkan saya, sehingga saya bisa menambah ilmu dan wawasan juga tentang dunia disabilitas dan lain-lainnya. Sekian cerita singkat saya tentang menjadi disabilitas netra. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IASDI kurung kembali ke